Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa sibuk banget lari sana-sini, tapi pas malam kok rasanya hari ini ngapain aja ya yang beneran penting? Haha, itu kayaknya pengalaman universal ya. Iya kan? Nah, ini sering kali tanda ada gap, ada jarak gitu antara jam kita, jadwal, meeting, aktivitas harian, sama kompas kita. Kompas ini maksudnya visi, nilai-nilai, prinsip, arah hidup gitu ya? Betul. Hal-hal yang fundamentally penting buat kita. Nah, kali ini kita mau bedah buku First Things First buat cari cara. Gimana sih caranya biar yang penting ini beneran jadi yang utama? Nggak kesalip terus sama yang cuma mendesak. Menarik, menarik. Karena seringkali kan solusi yang ditawarin itu cuma kerja lebih keras, lebih cerdas, atau lebih cepat. Padahal itu belum tentu menjawab akar masalahnya ya. Nah, itu dia. Betul, checklist panjang gitu kan, Iya, tapi kurang fokus ke efektivitas, yaitu ngerjain hal yang benar, bukan cuma banyak hal. Karena kalau efisien, tapi arahnya salah, ya sama aja bohong kan? Malah nyampe ke tempat yang salah lebih cepat. wah bener juga ya. Jadi, buku ini mengkritik generasi manajemen waktu sebelumnya yang terlalu fokus ke kontrol, efisiensi, daftar tugas harian, prioritas ABC gitu ya. Persis. Dan ironisnya, justru itu sering bikin kita kejebak di hal-hal yang kelihatannya mendesak, tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Ada istilahnya nggak sih itu? Kayak Ada, namanya kecanduan urgensi atau urgency addiction. Kita jadi terbiasa sama adrenalin pas lagi madamin kebakaran kecil gitu. oh iya iya, rasanya produktif ya pas lagi hektik gitu. Nah, padahal tanpa sadar, kita lagi mengorbankan hal-hal penting buat jangka panjang. Pondasinya jadi nggak kekerja kan? Hmm, saya sering ngerasa gitu tuh. Terus gimana bedainnya antara yang penting sama yang cuma mendesak tapi nggak penting? Nah, ini ada alat bantu bagus banget. Namanya matriks manajemen waktu. Coba bayangin ada 4 kotak atau kuadran. Oke, 4 kuadran. Kuadran I itu isinya hal yang penting dan mendesak. Krisis, deadline proyek yang udah mepet, masalah darurat, ini pasti ada lah ya. Pasti ada, nggak bisa dihindari kadang. Terus ada kuadran 3. Ini yang agak tricky. Nggak penting, tapi mendesak. Nah, ini sering jadi jebakan. Contohnya apa tuh? Interupsi. Telepon atau email yang nggak penting-penting amat, tapi minta respon cepat. Beberapa rapat yang sebenarnya kita nggak perlu ikut. Rasanya harus dikerjain sekarang, tapi kontribusinya ke tujuan besar kita tuh minim. Ah iya iya, sering banget nih. Lalu kuadran 4, ini udah jelas. Nggak penting dan nggak mendesak. Ya, ini buang-buang waktu lah. Main game kelamaan, scroll medsos tanpa tujuan. Oke, terus yang kuadrannya? Nah, ini dia kuncinya. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Disinilah letak kekuatan sejati. Aktivitas pencegahan masalah, perencanaan strategis jangka panjang, membangun hubungan yang berkualitas, belajar skill baru, olahraga, jaga kesehatan. Hal-hal yang bagus tapi sering kita tunda karena nggak urgent ya. Tepat, orang-orang yang paling efektif itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya secara sadar di kuadran 2 ini, bukan sibuk madamin kebakaran terus di kuadran 1 atau kejebak di kuadran 3. Oke, masuk akal banget. Nah, disinilah peran kompas tadi jadi penting banget ya untuk mengarahkan kita ke kuadran 2 ini. Pribadi, kan nilai bisa aja berubah. Nah, itu bedanya. Nilai itu bisa subjektif dan berubah. Kalau prinsip utara sejati ini, lebih kayak hukum gravitasi. Mau kita percaya atau enggak, ya tepat berlaku. Ini dasar yang kokoh. Analogi yang bagus di buku ini itu hukum pertanian. Hukum pertanian gimana tuh? Ya kita nggak bisa kan nanam benih hari ini terus besok pagi mau panen. Walaupun kita kerja lembur semalaman buat ngebut, ada proses alaminya. Oh iya, benar. Nggak bisa di-shortcut ya? Nggak bisa. Sama kayak membangun karakter, membangun kepercayaan dalam hubungan, atau belajar skill baru. Itu semua butuh waktu, konsistensi, kesabaran. Itu semua aktivitas kuadran 2, nggak ada jalan pintas yang beneran manjur. Oke, konsepnya dapet nih. Tapi, gimana prakteknya sehari-hari? Kadang kan rasanya semua hal tuh penting dan mendesak semua. Apalagi kalau kerjaan lagi numpuk. Kuncinya ada di perencanaan mingguan, yang fokusnya ke kuadran 2. Jadi bukan harian, tapi mingguan. Mingguan ya? Kenapa mingguan? Karena mingguan itu ngasih perspektif yang cukup luas untuk merencanakan hal penting, kuadran 2, tapi masih cukup fleksibel untuk adaptasi harian.
Prosesnya kira-kira gini. Oke, gimana tuh? Pertama, setiap awal minggu, ambil waktu sejenak buat connect lagi sama misi atau tujuan besar hidup Anda. Kompasnya dicek lagi. Semacam refleksi singkat gitu ya? Ya. Kedua, identifikasi peran-peran kunci Anda minggu itu. Misalnya sebagai profesional di kantor, sebagai orang tua, pasangan, teman, anggota komunitas, atau bahkan peran untuk diri sendiri, kayak pembelajar seumur hidup. Oke, peran-perannya apa aja? Ketiga, nah ini penting, untuk setiap peran itu, tanya, apa satu atau dua hal paling penting di kuadran 2 yang bisa saya lakukan minggu ini untuk bikin perbedaan besar? Fokus ke dampak, bukan cuma kesibukan. 1 atau 2 aja per peran ya, nggak usah banyak-banyak. Betul, fokus ke yang paling berdampak. Keempat, baru deh, jadwalkan batu-batu besar ini, prioritas kuadran 2 Anda, ke dalam agenda mingguan Anda. Masukkan ini duluan, sebelum jadwal Anda penuh sama hal-hal lain yang kurang penting atau mendesak. Jadi kayak masukin batu besar dulu ke toples, baru kerikil dan pasirnya gitu ya? Persis. Analogi itu pas banget. Jadi ini bukan bikin jadwal kaku menit per menit. Lebih ke bikin kerangka kerja mingguan yang fleksibel, tapi pastiin yang penting itu dapat tempat. Ini ngebantu kita buat ngambil keputusan pas lagi di tengah kesibukan ya. Mana yang harus diduluin berdasarkan kepentingan, bukan cuma urgensi. Tepat. Dan menariknya lagi, ini juga ngubah cara kita interaksi sama orang lain loh. Kalau kita punya kejelasan prioritas kuadran 2, kita bisa lebih proaktif cari solusi win-win. Bersinergi, bukan sekedar reaktif atau transaksional bagi-bagi tugas saja. Wah, jadi dampaknya luas ya, nggak cuma ke manajemen waktu pribadi. Iya, ini lebih ke memimpin hidup, bukan cuma mengelola waktu. Itu pergeseran paradigma intinya. Fokus ke kompas, baru atur jamnya. Fokus ke kuadran 2. Dari mengelola waktu, jam, jadi memimpin hidup, kompas, dalam juga ya. Hidup selaras dengan prinsip utara sejati yang kita yakini itu. Itu tujuannya. Oke, jadi intinya kita perlu secara sadar dan berani milih untuk prioritasin apa yang benar-benar penting jangka panjang. Mungkin perlu bilang nggak ke beberapa hal yang mendesak tapi nggak penting itu ya. Harus berani. Itu bagian dari kepemimpinan diri. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan refleksi buat Anda para pendengar. Kalau Anda berhenti sejenak sekarang, coba jujur deh, apa sih 3 atau 4 batu besar, hal paling penting dalam hidup Anda saat ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan apakah cara Anda menghabiskan waktu dan energi minggu lalu benar-benar mencerminkan prioritas batu besar itu? Atau jangan-jangan malah habis buat kerikil dan pasir? Sesuatu buat kita renungkan lebih dalam ya.